Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kasih Allah yang Penuh Keadilan. Ayat inti kita terdapat dalam Yeremia pasal 9 ayat 24. Saya cantumkan isi ayatnya. Sepanjang pelajaran minggu ini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan yang kita sembah itu dalam kasih dan keadilan yang dimilikinya. Pertama, pelajaran hari Minggu, kasih dan keadilan. Mazmur 33 ayat 5 menuliskan, Tuhan itu adil dan penuh kasih. Kita harus mengingat, keadilan dan kasih Tuhan berjalan bersama-sama. Bagaimana kita bisa melihat keadilan dan kasih Tuhan? Yesaya pasal 61 ayat yang ke-8. Tuhan mencintai hukum, Dia membenci kecurangan, dan Dia memberi upah dengan tepat. Maka untuk memahami bahwa Tuhan itu adil, kita dapat mengerti dari kitab Yesaya 61. Tuhan itu adil artinya Dia akan memberi upah dengan tepat, sesuai dengan perbuatan masing-masing orang. Inilah prinsip penghakiman yang kita rindu-rindukan itu. Bahwa mereka yang jahat akan menerima hukuman, dan mereka yang benar akan menerima hidup yang kekal. Karena Tuhan memberi upah dengan tepat. Lalu kemudian Tuhan itu kasih. Tuhan itu memiliki hukum, dan sifat dari hukum Tuhan itu adalah kasih. 10 hukum, prinsipnya adalah kasih kepada Tuhan, dan juga kasih kepada sesama. Maka jika Tuhan adalah kasih dan adil, lalu apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai pengikutnya? Mika 6 ayat 8 menjelaskan, berlakulah adil, cintailah kesetiaan, dan hiduplah dengan rendah hati. Kemudian pelajaran hari Senin, Allah sepenuhnya baik dan benar. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa satu, Tuhan itu benar, Dia tidak ada kecurangan dalam dirinya. Kemudian Tuhan itu tidak berbuat kelaliman. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tidak ada kejahatan padanya. Tuhan menghakimi dengan adil dan benar. Ayatnya saya cantumkan. Dengan segala penjelasan-penjelasan tentang Tuhan ini, maka kita harus yakin bahwa Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan. Tuhan tidak mungkin lalai dalam memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan pasti tahu yang terbaik, memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik bagi Anda dan saya. Karena Tuhan itu maha kuasa dan benar dalam jalan-jalannya. Dan Dia baik memberikan yang terbaik pula bagi kita semua. Namun dalam kemahakuasaannya, Tuhan tidak akan berlaku semena-mena dengan kita manusia, tapi Dia akan berlaku dengan adil dan benar, serta penuh kasih. Kemudian pelajaran hari Selasa, karakter Allah yang tidak berubah. Alkitab secara konsisten menyebutkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Dalam Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17, dan juga Ibrani 13 ayat 8. Tuhan itu tidak berbohong. Tuhan itu tidak ingkar janji dalam Titus 1 ayat 2. Jadi secara moral, Tuhan itu tidak berubah. Kasih-Nya itu tetap kepada setiap orang. Akan tetapi, hubungan manusia dengan Tuhan itu yang dapat berubah. Namun bukan karena Tuhan yang berubah, akan tetapi karena manusia yang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-7. Dan oleh karena Tuhan tidak berubah dalam moralnya, dalam kasih-Nya kepada kita, maka kita dapat menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Dan Dia akan tetap berikan yang terbaik, karena memang rencananya sejak awal adalah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kemudian pelajaran hari Rabu, Allah yang menyesal. Keluaran 32 ayat 14 menuliskan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Menyesal artinya mengakui bahwa kita melakukan kesalahan. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan memang telah melakukan kesalahan sehingga Keluaran 32 menuliskan Tuhan menyesal? Mari kita baca 1 Samuel 15 ayat 29. Tuhan tidak berdusta, Ia tidak tahu menyesal, sebab Ia bukan manusia yang harus menyesal. Jika demikian, Alkitab jelas mengatakan Tuhan tidak menyesal. Lalu bagaimana memaknai kata menyesal dalam kitab Keluaran 32 ayat 14? Kita harus paham
Menyesal dalam kitab Keluaran 32 artinya Tuhan mengalah atau membatalkan hukuman oleh karena manusia yang berdosa itu bertobat. Yeremia pasal 18 ayat 7-8 menuliskan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Jadi artinya, Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat, yang hidup dalam dosanya. Akan tetapi jika mereka bertobat dari kesalahan dan dosanya, Tuhan juga akan berpaling dari penghukuman yang sudah dirancangkannya. Jadi menyesal artinya adalah ekspresi kasih. Artinya itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kembali berikan oleh karena manusia bertobat. Lalu pelajaran hari Kamis, berpegang teguh pada kasih dan keadilan. Praktek kasih terbesar yang kita ketahui adalah apa yang telah dilakukan oleh Yesus dengan mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Roma 5 ayat 8. Itu adalah kasih yang sempurna. Disebut sempurna karena kasih itu juga diberikan kepada setiap orang sekalipun orang itu tidak mengasihi Tuhan atau menganggapnya sebagai musuh. Jadi kasih itu sempurna karena itu juga diberikan kepada setiap orang, bahkan yang membenci Yesus. Akan tetapi kita harus mengingat, Tuhan itu kasih, ya benar, dan pada saat yang sama Tuhan juga adil. Artinya, Tuhan tetap akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika mereka hidup dalam dosa dan kesalahan, mereka akan menerima hukuman. Dan jika mereka yang hidup dalam kebenaran dan penurutan, mereka menerima hidup yang kekal. Ini adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Roma 2 ayat yang kelima. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini, sehingga Anda akan mendapat berkat yang luar biasa lewat pelajaran Sekolah Sahabat ketika Anda juga mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.